Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 Pemikiran Desain dan Kreativitas C yang beranggotakan Tian Budius Unit dan saya sendiri Satya Yustianugrah. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan inovasi permainan dadu yang sudah kami buat, yaitu bernama Blind Dice. Lalu, kenapa kami memilih permainan Blind Dice ini? Karena pada dasarnya tidak semua orang tidak dapat memainkan permainan pada umumnya. Selain itu, penyandang tunanetra juga memiliki tingkat kecerdasan yang cukup rendah. Sebenarnya bukan karena mereka terlahir dengan kecerdasan yang rendah, tapi hanya saja mereka kurang dapat mengeksplor diri mereka seperti kita-kita pada umumnya. Lalu tujuan dari dibuatnya permainan Blind Dice ini yang pertama adalah untuk menciptakan permainan yang dapat dimainkan oleh penyandang tunanetra tanpa harus melihat. Jadi pada permainan ini kami menggunakan konsep um, suara dibanding kita harus melihat. Jika pada permainan dadu pada umumnya kita harus melihat angka berapa yang muncul, maka pada permainan ini kami menggunakan suara untuk angka berapa yang menempel pada permukaan. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Lalu yang nomor 2, untuk membantu meningkatkan kecerdasan berhitung para penyandang tunanetra menggunakan operasi dasar matematika dasar. Kami juga menyisipkan operasi matematika dasar pada permainan ini supaya mereka yang bermain permainan ini dapat bermain sekaligus belajar dan menambah wawasan. Lalu untuk kelengkapan permainannya, yang pertama ada dadu digital. Di sini seperti pada dadu umumnya. Lalu yang kedua ada papan ular tangga digital yang menggunakan tablet sebagai penampil pionnya dan permainannya, dan 2 box untuk melempar dadu. Lalu untuk detail kelengkapan permainan, yang pertama untuk bagian dadu, di sini kami menambahkan beberapa inovasi untuk dadu digital tadi. Yang pertama adalah speaker suara. Jadi dadu ini mengandalkan suara untuk memberikan informasi pada pemainnya tentang angka berapa yang muncul. Lalu yang kedua adalah sensor otomatis. Di sini sensor hitam ini berfungsi untuk mengeluarkan suara. Jadi untuk semisal dadu menempel pada permukaan angka 5. Nah, di situ sensor akan mengeluarkan sebuah suara yang akan berbunyi sebuah ketukan sebanyak 5 kali dan suara angka 5. Lalu untuk bagian ular tangga, di sini merupakan kita menggunakan tablet sebagai media permainannya. Lalu kita menambahkan 2 buah kotak untuk melemparkan untuk pemain untuk melemparkan dadu. Lalu di sini terdapat speaker. Speaker di sini berfungsi untuk mengeluarkan suara sesuai posisi pemain. Jadi pertama pemain akan memencet tombol play untuk menjalankan permainan. Lalu pemain akan melemparkan dadu. Lemparan pertama, semisal pelemparan pertama menempel menapak pada angka 2. Lalu lemparan dadu kedua akan menapak pada angka 3. Nah, di situ dadu akan menyebutkan penjumlahannya 2 ditambah 3, 5. Lalu bagian tablet ini akan menggerakkan pion tersebut ke ular tangga nomor 5. Dan juga akan menyuarakan Anda berada di posisi 5. Lalu di sini ada input charger. Input charger ini kita menggunakan baterai tanam yang bisa di-charge. Tidak seperti bagian dadu ini tadi. Di bagian dadu ini tadi kita menggunakan baterai AA yang dapat dilepas. Lalu di sini terdapat pengatur volume untuk mengatur besar kecilnya volume. Seperti yang pada di sini ada tombol play dan stop, pion, dan
Oh iya, kotak pada kedua kotak plastik ini akan diberi ukuran 15 kali 30 cm. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aturan bermain dan juga cara bermainnya. Jadi yang pertama, permainan ini hanya bisa dimainkan oleh dua penyandang tunanetra. Kemudian yang kedua, telah disediakan kotak khusus dari plastik yang digunakan untuk melemparkan dadu dan berisikan masing-masing kotak satu dadu. Nah, jadi kedua kotak plastik yang telah disediakan tadi itu, di dalamnya sudah tersedia masing-masing satu dadu. Nah, kotak itu digunakan untuk melempar dadu sehingga dadu tidak terpental ke lain tempat. Dalam sekali giliran, masing-masing pemain itu diberi kesempatan untuk melempar sebanyak 2 kali. Jadi, setelah pemain pertama melempar sebanyak 2 kali, baru pemain berikutnya bisa melempar lagi dadu. Kemudian yang ketiga, untuk memulai permainan ini, kami telah menyediakan fitur atau juga tombol play pada bagian depan kotak. Jadi sebelum memulai permainan ini, untuk menghidupkan segala sistem digital yang ada di dalamnya, maka salah satu pemain di antara kedua pemain tersebut harus menekan terlebih dahulu tombol play. Seperti kita lihat pada gambar bentuk segitiga itu merupakan tombol play. Jadi salah satu pemain harus menekan dulu, baru permainan bisa dimulai. Kemudian yang keempat, untuk lemparan pertama, dadu di sini dia akan mengeluarkan karena dia dilengkapi dengan sensor suara, maka dia akan mengeluarkan suara berupa bunyi ketukan dan juga bunyi angka tersebut. Namun dia tidak ketika jatuh tidak langsung bunyi. Ketika dia akan bunyi ketika salah satu sisinya itu telah menempel atau telah berhenti dengan sempurna pada dasar kotak tersebut, barulah sensornya berbunyi. Jadi di sini misalkan bagian dadu yang mengenai dasar itu angka 2. Nah, maka setelah berhenti dengan sempurna, sensor suara otomatis dari dadu tersebut akan mengeluarkan ketukan dan juga menyebutkan angkanya. Jadi misalkan angka 2 berarti dia akan mengeluarkan suara ketukan tek tek 2 kali untuk memberikan simbol bahwa itu merupakan angka 2. Kemudian juga menyebutkan angkanya, misalkan angka 2. Kemudian yang berikutnya, jadi seperti tadi telah dijelaskan di awal, dalam sekali giliran pemain diberikan kesempatan untuk melempar sebanyak 2 kali. Nah, pada lemparan kedua juga akan sama seperti tadi, ketika dadu telah berhenti dengan sempurna, bagian sensor angka berapa yang mengenai akan mengeluarkan suara ketukan dan juga menyebutkan berapa angkanya. Nah, setelah lemparan kedua ini, maka sensor otomatis pada ular tangga yang telah dihubungkan menggunakan kotak tersebut akan dengan otomatisnya menggerakkan pion pada ular tangga itu maju berapa langkah sesuai dengan hasil penjumlahan angka dadu pada lemparan pertama dan kedua. Kemudian pada saat yang bersamaan, saat pion tersebut maju, maka speaker suara otomatis, sensor otomatis pada dadu ini juga akan mengeluarkan suara berupa hasil perkalian dan juga penjumlahan kedua bilangan pada lemparan pertama dan kedua. Jadi misalkan lemparan pertama pemain mendapatkan angka 2, kemudian lemparan kedua pemain mendapat angka 3. Jadi sensor otomatis pada sensor suara pada dadu ini akan mengeluarkan bunyi yaitu 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi saat pionnya itu berpindah tempat, maka secara otomatis, secara bersamaan juga dadu ini akan mengeluarkan suara berupa hasil penjumlahan dan juga perkalian dari angka lemparan pertama dan kedua. Nah, setelah dadu ini mengeluarkan suara tadi, kemudian dilanjutkan juga dengan suara yang akan dikeluarkan dari bagian ular tangganya. Ketika pemain sudah maju, misalnya tadi maju pada posisi 5, maka di sini speaker suara pada bagian ular tangga ini akan mengeluarkan bunyi berupa keberadaan pemain sekarang. Jadi misalkan tadi lemparan pertama 2, lemparan kedua 3, jadi totalnya 5 dan maju 5 langkah. Maka ular tangga ini akan mengeluarkan suara otomatis posisi pemain sekarang. Jadi misalkan Anda berada pada posisi 5, seperti
seperti itu. Kemudian yang berikutnya sama ya seperti permainan ular tangga pada umumnya, di mana ada simbol terdapat gambar tangga dan juga ular. Nah, di mana kalau misalkan tangga berarti kita naik, ular kita turun. Nah, sama halnya dengan permainan ini. Jadi, namun bedanya kalau permainan ular tangga pada umumnya itu kan bisa dilihat, jadi secara manual. Kalau ini sudah diatur sudah diatur semuanya sesuai dengan sistem digital yang ada dalamnya. Jadi misalkan kalau pemain maju gini terus dapat tangga, nah itu maka akan ada suara otomatis dari sensor suara pada ular tangga ini yang memberitahukan Anda mendapat tangga, Anda naik, kemudian Anda berada pada posisi berapa. Jadi yaitu memberitahukan bahwa Anda mendapat apa, misalkan ular atau tangga, kemudian naik atau turun, dan juga posisinya setelah itu. Nah, kemudian untuk peraturannya sama juga ya, untuk yang 10 tetap seperti ular tangga pada umumnya. Jadi misalkan kamu sekarang berada pada posisi 99, kemudian kamu melempar dadu, dan kamu mendapat angka 2. Nah, jadi kamu harus maju satu langkah ke depan, kemudian mundur lagi satu langkah ke belakang sehingga posisinya kembali 99, dan itu sudah diatur secara otomatis. Nah, kemudian pemain itu akan dinyatakan menang yaitu pada angka ketika dia sudah mencapai angka 100. Ketika dia sudah mencapai angka 100 maka akan menang. Nah, bagaimana kita mengetahui ketika pemain sudah mencapai angka 100? Maka di sini ketika salah satu di antara kedua pemain itu telah mencapai angka 100, maka sensor suara pada ular tangga tersebut akan mengeluarkan suara lagi pemberitahuan. Jadi misalkan Anda adalah pemenangnya, Anda telah mencapai angka 100, seperti itu. Nah, seperti tadi telah dijelaskan di awal, untuk memulai kita harus menekan tombol play. Maka untuk mengakhiri permainan ini, ketika salah satu pemain telah menang, kita harus menekan tombol pause untuk menghentikan sistemnya. Kemudian untuk target marketnya, nah di sini permainan ini kami khususkan untuk semua penyandang, khususnya untuk penyandang tunanetra ya, untuk semua penyandang tunanetra. Tapi di sini karena diperkirakan bahan segala sistem digital yang ada dalamnya dan juga harganya yang bisa dibilang tidak mahal dan juga tidak murah, di sini kami mengkhususkan untuk target marketnya itu kami ingin memasarkannya ke sekolah SLB dan juga panti asuhan khusus tunanetra. Sehingga lebih mudah dijangkau gitu harganya. Kemudian yang kedua, ini permainan ini bisa dimainkan oleh segala usia, namun kisaran anak-anak hingga dewasa. Kemudian untuk kelebihannya, nah seperti telah dijelaskan, permainan ini dilengkapi dengan fitur-fitur, sehingga fitur ini yang telah kami sediakan ini dapat membantu para penyandang tunanetra untuk bermain permainan yang awalnya tidak bisa dimainkan karena mungkin kekurangan fisik yang mereka miliki. Kemudian untuk yang kedua, di sini permainan ular tangga ini dan dadu ini dilengkapi dengan sistem operasi penjumlahan dan juga perkalian. Jadi dapat menambah wawasan dan juga kecerdasan bagi mungkin para penyandang tunanetra yang memiliki tingkat kecerdasan rendah akibat kekurangan yang mereka miliki. Kemudian di sini untuk perkiraan harga dan keuntungan. Jadi perkiraan harga yang akan kami gunakan untuk satu paket. Jadi ini dijualnya sudah sepaket gitu antara dadu dan juga kotak ular tangganya ini. Nah, itu harganya di sini kami targetkan 1.399.000. Nah, kenapa harganya begini? Karena emang ini didesain dan dibuat menggunakan berbagai sistem digital yang emang bisa mendukung dan juga bahannya berkualitas. Nah, kemudian dari harga yang telah disiapkan tersebut, di sini kami memperkirakan kami akan mendapatkan keuntungan sebanyak 149.000 dari setiap penjualan satu pasang gitu. Nah, kemudian selain harganya, di sini kami juga menyediakan kotak. Teman-teman bisa melihat pada bagian posternya. Jadi di sini kotak. Nah, kotak ini untuk menyimpan bagian ular tangganya ya. Untuk menyimpan ular tangganya biar tidak rusak atau mungkin jatuh atau gimana. Kemudian selain itu kami juga menyediakan eco bag sehingga mudah dibawa kemana-mana. Oke, baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.